Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kita berjumpa kembali di small group kita pekan ini. Apa kabarnya? Wow, saya berdoa setiap saudara dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Situasi ini tidak akan pernah membuat kita lemah, tapi situasi ini justru membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Mari kita akan bersatu hati, kita tunduk kepala, dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari yang luar biasa. Engkau boleh bahwa kami berkumpul melalui small group kami di Alpha Center ini. Kami boleh bersama-sama dengan anggota keluarga kami, bahkan anggota small group kami, untuk kami bersepakat Tuhan, untuk kami bersatu, untuk memberikan hati kami, untuk diajar, dituntun lewat kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu yang akan dibagikan pada kesempatan ini, kami semuanya boleh mengerti akan isi hati-Mu. Dan ketika kami mengerti isi hati-Mu, maka kami semuanya akan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai. Mari berfirmanlah kepada setiap kami, ajar kami dengan cara-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya dikasih Tuhan, saya sungguh bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih boleh bersama-sama ada di small group hari ini. Saya percaya ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Nah, untuk tema small group kita kali ini adalah hidup adalah kepercayaan. Mari ucapkan bersama-sama dengan suara yang keras supaya kanan kiri bahkan diri saudara sendiri mendengar. Hidup adalah kepercayaan. 2, 3. Hidup adalah kepercayaan. Haleluya. Nah, saya dikasih Tuhan, ada 3 pandangan Tuhan tentang kehidupan. Yang pertama, hidup adalah ujian. Yang kedua, hidup adalah kepercayaan. Dan yang ketiga, hidup adalah penugasan sementara. Nah, kita sudah belajar bersama-sama bahwa hidup adalah ujian. Ya, kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang hidup adalah kepercayaan. Nah, saudaraku, mengapa penting buat kita untuk mengerti bahwa hidup ini adalah kepercayaan? Karena ada banyak orang yang tidak mengerti akan hal ini. Ya, mereka tidak menyadari bahwa hidup di atas muka bumi ini, saudara dan saya bisa ada di bumi ini karena kepercayaan yang daripada Tuhan. Maka karena kita nggak paham akan hal itu, maka akibatnya adalah banyak perilaku-perilaku kehidupan kita yang sangat buruk. Ya, mereka hidup asal-asalan, hidupnya sangat tidak bermutu. Ya, mereka sangat tidak bertanggung jawab dengan kehidupan ini. Kadang-kadang ngeremehin. Ya, sebagai contoh, kita pinjam motor sama seseorang, kita pinjam. Nah, waktu kita pinjam motornya, pertanyaannya, kita bertanggung jawab apa tidak? Kalau motor itu kotor, kita bersihkan apa tidak? Kalau motor itu bensinnya habis, kita belikan apa tidak? Orang paling mungkin buka cek, oh masih banyak bensinnya, udah dipulangin aja. Ini namanya tidak bertanggung jawab. Ya, udah pinjem, tapi tidak mau ngisi. Ya, kenapa seperti ini? Kenapa dia nggak bertanggung jawab? Karena dia nggak sadar hidup ini kepercayaan. Yang ketiga, ada perilaku-perilaku buruk yang ketiga yang saya tunjukkan kepada saudara. Mereka itu merasa hidup ini miliknya. Mereka ini merasa jadi pemilik kehidupan. Wah, ini hidup-hidup saya, mulut-mulut saya, mata-mata saya, tubuh-tubuh saya, uang-uang saya, rumah-rumah saya, mobil-mobil saya, pekerjaan-pekerjaan saya. Kita merasa sebagai pemilik kehidupan. Sehingga seringkali ini yang terjadi, kita tidak menghormati Tuhan. Ya, kita nggak merasa bahwa ini semua datang daripada Tuhan. Kita tidak mencari Tuhan, ya, tidak berupaya untuk melekat dengan Tuhan, ya, dan apalagi mau mengenal Tuhan, buat apa?
Kan kita merasa tidak penting untuk mengenal Tuhan karena kita merasa hidup ini milik kita. Ya. Nah, sekarang setelah kita semua tahu bahwa hidup ini adalah kepercayaan, apa yang akan kita lakukan, saudara? Mari kita membuka sama-sama Alkitab kita di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-47. Saya ingin kita semua membaca ayat ini dengan penuh pengertian sehingga kita bisa memahami akan firman Tuhan ini. Mari sama-sama kita membacanya. 2, 3. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Haleluya. Saudaraku, ayat ini cukup jelas untuk memberikan pengertian kepada kita bahwa hidup ini adalah kepercayaan. Dalam ayat yang ke-45 dikatakan, siapakah ya hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya. Kata yang diangkat itu artinya yang dipercaya oleh tuannya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Ya, ini bicara tentang kepercayaan. Nah, apa yang mesti kita lakukan setelah kita mengerti bahwa hidup ini adalah kepercayaan? Yang pertama, catat baik-baik dalam hidup saudara. Kita harus setia dengan apa yang dipercayakan kepada kita. Masing-masing kita dipercaya oleh Tuhan berbeda-beda. Ya, ada yang saat ini dipercaya dengan pekerjaan yang gajinya mungkin baru 1 juta lebih. Ya, ingatlah ini kepercayaan. Jangan marah. Ada orang yang dipercaya Tuhan dengan gaji 2,5 juta. Ada yang dipercaya dengan gaji 5 juta. Ada orang yang dipercaya Tuhan baru dengan rumah kontrakan, tinggal di kos-kosan, tapi ada yang dipercaya dengan rumah yang besar. Saudara, pelajaran hari ini kita harus setia dengan apa yang dipercayakan kepada kita. Kita nggak boleh iri, kita nggak boleh melirik orang lain, kita nggak boleh pahit hati, lalu aduh kok saya begini ya, Tuhan itu tidak adil. Nggak boleh, saudara. Tuhan mau lihat kita ini bisa setia nggak dengan apa yang dipercayakan Tuhan. Saya bersyukur ketika tadi pagi saya membaca sebuah renungan yang dibagikan oleh salah satu anggota di Small Group Hebron, dan itu sangat memberkati saya. Kalimat itu dikatakan diambil dari Bilangan pasal 11 ayat 1 sampai 2. Firman Tuhan berkata demikian dari renungan itu. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Saudara, ketika saya baca itu, wow, ternyata kita ini memang harus setia. Kita ini seringkali iri dengan orang lain. Wow, kok itu sudah punya motor bagus ya, motor saya kok masih motor lama. Oh, si itu kok bagus ya rumahnya ya, bagus. Ya, apalagi rumahnya ada kitchen setnya, cantik. Lalu kita menjadi seperti bangsa Israel ini, ya. Mereka bersungut-sungut karena nasib buruk mereka. Saudara, jangan pernah melihat bahwa hidup kita berada dalam situasi yang buruk. Tapi ingatlah, hidup ini adalah kepercayaan.
Kalau saudara menyadari bahwa hidup ini adalah kepercayaan, maka saudara akan lakukan ini dalam hidup saudara. Saya akan setia dengan apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada saya. Amin. Nah, apa artinya setia? Nah, kata setia ini diambil dari bahasa asli di Alkitab dengan dua kata. Dalam Perjanjian Lama dipakai kata emunah. Ya, dalam Perjanjian Baru dipakai kata pistos. Nah, emunah dan pistos itu artinya seperti ini. Emunah itu secara tersurat berarti kokoh. Jadi setia itu artinya kokoh. Nah, secara kiasan itu berarti kokoh, ya pasti aman, loyal, setia, penuh dengan iman. Nah, itu arti emunah, ya. Nah, sementara pistos untuk menjelaskan kata setia di dalam bahasa Inggris diartikan layak untuk dipercaya, trustworthy. Jadi, orang yang setia itu dari kata pistos itu berarti layak untuk dipercaya. Sehingga saya ingin tunjukkan kepada saudara arti dari setia yang dimaksud dengan setia dengan apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Itu adalah kita bisa dipercaya dengan apapun yang dipercayakan Tuhan sama kita. Ya. Kita bisa diandalkan dalam hal apapun. Sehingga orang yang setia itu adalah orang yang tidak mungkin macam-macam. Dia tuh nggak mungkin ngomel, dia nggak mungkin bersungut-sungut, dikasih sedikit puji Tuhan. Ya, sama hati dengan mulutnya sama. Dia bilang puji Tuhan. Oh, di sini benar-benar puji Tuhan. Dia happy, dia sukacita. Itu setia dengan apa yang dipercayakan Tuhan. Dan orang-orang yang demikian, orang-orang yang setia dengan apa yang dipercayakan Tuhan kepadanya, segala sesuatu yang dipercayakan kepada orang yang setia ini pasti beres. Amin. Pasti luar biasa. Apapun yang dipercayakan kepadanya pasti maju, pasti jalan, pasti berkembang, pasti hasilnya wow. Padahal kalau dipikir-pikir dia hanya dipercaya dengan sedikit, saudara. Ya, dia dipercaya sedikit sekali. Saya kadang-kadang melihat, ya, kalau saya ke rumah satu hamba Tuhan, mereka dipercaya untuk menjadi tuan rumah pertemuan hamba-hamba Tuhan. Begitu, saudara. Ketika mereka kumpul, kami kumpul sama-sama, saudaraku. Ya, kebiasaan kami, tiap tuan rumah itu hanya dikasih uang 500.000. Ya. Tiap gereja dikasih 500.000, tiap keluarga dikasih 500.000. Satu kali pertemuan untuk hamba Tuhan. Tapi kadang kami itu melihat ada sesuatu yang luar biasa. Di satu tempat sama dikasih uang 500.000, tapi menunya itu luar biasa, saudara. Ada rica-rica, ada sup tulang bak, ya, macam-macam, enak sekali. Ada buahnya, ada, waduh. Padahal cuma 500.000. Saya sempat berpikir, wih, ini pasti lebih dari 500.000. Ini orang setia. Tapi di satu sisi saya perhatikan 500.000 cuma tempe, teri, ikan asin, mie, begitu, saudara ya. Dan kalau dihitung-hitung, loh, perasaannya kita kasih 500.000, kalau segitu malah nggak sampai 500.000. Ini nggak setia. Sampai di sini Bapak Ibu bisa memahami, ya. Kita mungkin dipercaya dengan nilai yang sama. Mungkin bagi saudara, bagi setiap kita nggak terlalu besar. Tapi orang yang setia, berapapun yang dipercayakan kepadanya, itu pasti beres. Itu pasti hasilnya luar biasa. Pasti mengagumkan, pasti dahsyat. Nah, bagaimana cara menjadi setia? Ya, nah, rahasia Alkitab cukup luar biasa. Orang yang setia itu tidak akan pernah mungkin bisa kokoh, bisa setia kalau dia nggak punya iman dan pengharapan kepada Tuhan. Itu sebabnya, Bapak Ibu Saudara, kesetiaan itu ada hubungannya dengan iman. Makanya tadi saya kasih contoh, ada orang dikasih 500.000 menjamu beberapa hamba Tuhan. Yang satu jamuannya bisa luar biasa, yang satu aduh ala kadarnya. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa beda? Karena yang satu punya iman, memang yang dikasih 500.000, tapi kayaknya saya menghargai hamba-hamba Tuhan. Oh, saya akan masak. Dia mengerahkan orang.
dia mengerahkan timnya, atau bahkan dia mengeluarkan dari apa yang dia miliki, dia lakukan dengan setia. Tapi yang satu, 500.000 apa, mana cukup, dia komplain, dia ngomel, dia bersungut-sungut, dia nggak terima, saudaraku. Sehingga akhirnya, ya sudah, penyajiannya biasa-biasa, ya layanannya ya seperti itu, nggak ada yang maksimal, nggak punya iman. Tapi orang yang setia, dia punya iman. Dan dia yakin, apa yang dia perbuat, itu pasti dihargai oleh Tuhan. Amin. Apa yang dia lakukan, pasti dibalas oleh Tuhan. Ada istilah Jawa berkata, Gusti boten sari, Tuhan itu tidak tertidur. Amin. Nah, inilah sikap yang dimiliki oleh seorang yang tahu bahwa hidup adalah kepercayaan, yaitu setia dengan apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada saudara. Nah, sekarang yang kedua, apa yang kita lakukan setelah kita tahu bahwa hidup adalah kepercayaan? Dari ayat yang kita baca tadi, Matius 24 ayat yang ke-45, kita harus bijaksana dengan apa yang dipercayakan kepada kita. Ingat, kita harus bijaksana dengan apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Nah, apa artinya bijaksana? Nah, kata bijaksana di sini berasal dari kata phronimos. Kata phronimos itu artinya bijaksana, pandai, arif, begitu bijaksana, cerdik. Nah, saya akan berikan contoh seperti apa phronimos. Ya, ada ibu di rumah hanya punya nasi dan telur 1 butir. Tapi rumahnya banyak orang. Kalau telur itu hanya diceplok, hanya didadar, nggak cukup untuk dimakan satu rumah. Ada pilihan biasanya. Pinjam dulu ke warung sebelah, pinjam telur berapa, anak-anak mau sarapan. Tapi seorang ibu ini memutuskan untuk enggak, ngapain kita mesti pinjam-pinjam? Ya, karena sudah, apalagi dia sudah nggak punya uang lagi. Lalu ibu ini memutuskan untuk membuat, ya sudah kita masak nasi goreng saja ya. Kita pakai apa yang ada saja. Nah, kita masak nasi goreng, ya, kemudian telur tadi diaduk menjadi satu supaya semua rata bisa merasakan nasi dengan telurnya. Dan apa yang terjadi, satu rumah itu bisa kenyang dengan nasi. Mereka sama-sama makan nasi, tapi mereka juga bisa makan telur sama-sama. Ini salah satu yang disebut dengan bijaksana. Contoh lain, seorang ibu menyadari bahwa gaji suaminya kecil, gaji suaminya pas-pasan. Lalu ibu ini memutuskan untuk menabung. Ya, saya pokoknya meskipun gaji suamiku pas-pasan, aku tetap akan sisihkan uang dari gaji suami saya 10.000. Misalnya 10.000, pokoknya dapat saya sisihkan 10.000. Lalu saya tidak akan makan yang mewah-mewah. Apa adanya, yang penting kami bisa kenyang dan sehat. Ya. Nah, suatu saat tanpa disadari, ibu ini bisa punya uang ya untuk membeli rumah. Ya, entah dia harus kredit, entah harus bagaimana, tapi ibu ini pada akhirnya punya rumah karena selama ini dia baru punya rumah kontrakan dan ini sebuah kos-kosan kecil. Inilah yang disebut dengan phronimos atau bijaksana. Jadi, arti phronimos adalah dengan segala keterbatasan Anda berusaha untuk berkembang, maju, dan menghasilkan hal-hal yang besar. Itu artinya bijaksana. Sekali lagi, phronimos atau bijaksana itu artinya dengan segala keterbatasan yang Anda miliki, ya, Anda tetap berusaha untuk bisa berkembang, untuk bisa maju, dan bisa menghasilkan hal-hal yang besar. Tidak ada sungut-sungut, tapi tetap berusaha. Sampai akhirnya dia dipercayakan oleh Tuhan sesuatu yang lebih besar. Saya ingat ada seorang ibu, gaji suaminya masih kecil sekali. Tapi diam-diam dia sisihkan uangnya. Pada waktu itu ada BTN yang sangat murah sekali dia beli. Dia diam-diam nggak cerita. Dia beli rumah. Tanpa disadari waktu berjalan, gaji suaminya sudah mulai besar, suaminya bisa beli rumah yang besar, dan dia cerita, kita
kita punya rumah loh di sana. Loh, dari mana? Ibu ini dengan setia, dia mengelola keuangannya. Bahkan karena dia bisa menjahit, dia bantu suaminya, bantu keuangan suami dengan menjahit. Sambil nyicil. Dari uang yang dikasih sama suaminya, dia nggak habiskan, dia sisihkan. Karena apa? Ibu ini phronimos, ibu ini bijaksana. Amin. Doa saya, setiap saudara yang tahu bahwa hidup ini adalah kepercayaan, maka saudara akan bijaksana. Amin. Karena bijaksana itu ciri orang yang tahu hidup ini adalah kepercayaan. Amin. Nah, pertanyaan sekarang adalah mengapa kita harus setia dan bijaksana? Matius 24 ayat yang ke-47 berkata demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Saudara, ingat ini baik-baik. Kita harus setia dan bijaksana. Kenapa? Karena hidup ini adalah kepercayaan. Kalau kita ini setia dan bijaksana, maka kelak Tuhan akan percayakan kita, ya, dengan perkara-perkara yang lebih besar. Ya, Anda lihat di atas muka bumi ini orang-orang yang setia dan bijaksana, dia yang dipercaya. Tapi ada orang-orang yang tidak setia, dia justru iri dengan orang yang sudah setia dan diangkat. Karena selama ini dia gak setia, selama ini dia gak bijaksana. Ya, saya tidak tahu hati saudara, tapi saya berdoa lewat pelajaran ini, engkau punya hati yang setia. Jangan pernah kendorkan kualitas pelayananmu. Jangan pernah kendorkan kualitas imanmu. Kalau dulu engkau berapi-api, sekarang tetaplah berapi-api. Amin. Kalau dulu engkau tidak hitung-hitungan, sekarang jangan hitung-hitungan. Amin. Mungkin keadaannya memang sulit, tapi orang yang setia, dia bisa mengelola kehidupannya. Orang yang bijaksana, dia bisa mengatur sekalipun dalam keadaan yang sulit, dia tetap bisa dipercaya. Nah, kebenaran yang saya ingin bagikan kepada saudara di ending dari pelajaran ini adalah, ingat begini, bukan hanya di bumi kita akan dipercaya. Matius 24 ayat 47 ini, aku berkata kepadamu, ini Tuhan yang ngomong, sesungguhnya tuannya itu, siapa Tuhan ini? Tuhan akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Amin. Segala miliknya, bukan hanya di bumi. Nanti di kerajaan 1000 tahun, saya percaya saudaraku, kita akan bersama-sama dengan Tuhan memerintah. Nah, kapan kita bisa memerintah? Dimulai dari sekarang, kalau engkau setia dan bijaksana. Kalau engkau tahu bahwa hidup ini adalah kepercayaan, maka saudara akan jaga, aku harus setia, aku harus bijaksana, termasuk dengan bisnis yang dipercayakan sama saudara, termasuk dengan keuangan yang dipercayakan kepada saudara, termasuk dengan properti, mobil, motor, rumah, apapun yang dipercayakan. Mungkin yang mempercayakan itu hanya manusia biasa, tapi kalau sudah mengerti bahwa itu adalah milik Tuhan, dan engkau tahu hidup ini adalah kepercayaan, mari belajar setia dan bijaksana. Tuhan Yesus berkati, mari kita akan berdoa. Bapak, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Secara sederhana kami belajar bahwa hidup ini adalah kepercayaan dari Tuhan. Oleh karena itu ajari kami untuk setia dan bijaksana. Kenapa? Karena kami tahu Tuhan, suatu saat kelak Tuhan akan mengangkat kami. Tuhan akan mengangkat kami dan menjadikan kami pengawas atas segala miliknya. Kami bukan hanya sebagai pekerja semata, tapi kelak Engkau akan bawa kami dan angkat kami dalam posisi yang lebih tinggi daripada sebelumnya, karena kami setia. Ajari kami semua hari ini untuk setia dengan apa yang dipercayakan Tuhan kepada kami. Apapun yang Kau percayakan, kami mau setia dan bijaksana. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara, doa saya pelajaran ini akan jadi berkat buat saudara. Karena itu, kita akan masuk di panduan sharing kita. Nanti Bapak Ibu Saudara boleh bagikan di form yang ada, dan Bapak Ibu silakan tuliskan apa berkat yang sudah dapatkan dari pelajaran ini, ya. Dari pelajaran tentang hidup adalah kepercayaan. Yang kedua, tuliskan apa komitmen saudara. Saya rindu, sekalipun kita mungkin tidak bisa bertemu langsung, tapi melalui pelajaran ini, kita semua tetap dibangun dalam iman yang kuat.
Sehingga suatu saat ketika Tuhan mengangkat kita, kita sama-sama jadi pengawasnya Tuhan. Amin. Tuhan berkati, sampai jumpa dan shalom.